Sementara itu pemirsa, hasil survei dari Lembaga Survei Indonesia mengungkap mayoritas pendukung PDIP cenderung mengarahkan dukungan kepada Bobi Nasution dalam pemilihan Gubernur Sumatera Utara. Menanggapi hal itu, DPD PDIP Sumut menyebut hasil survei masih bisa berubah. Terlebih karena saat ini PDIP belum mengumumkan siapa calon yang akan mereka usung. Lembaga Survei Indonesia merilis hasil survei teranyar terkait calon-calon potensial di Pilkada Sumatera Utara. Hasilnya, menantu Presiden Joko Widodo Bobi Afif Nasution unggul dalam berbagai simulasi. Elektabilitas Bobi bahkan melampaui calon petahana Edi Rahmayadi. Namun yang menarik, dalam simulasi 3 kandidat menurut pilihan partai politik terungkap bahwa mayoritas pemilih PDIP yaitu sebesar 62,2% memilih Bobi Nasution. Sisanya memilih kader yang masuk dalam bursa cagup PDIP di Pilgub Sumatera Utara, yakni Nixon Nababan sebesar 14,6%, lalu kepada Edi Rahmayadi 14%. Pemilih PDIP untuk sementara masih ke Bobi, pemilih PDIP. Mungkin ini sisa-sisa sisa-sisa kenangan ketika Bobi masih menjadi kader PDIP kali. Jadi atau mungkin juga karena PDIP-nya belum ngasih sinyal siapa yang akan dicalonkan. Belum ngasih sinyal yang jelas. Sehingga pemilih PDIP masih cenderung ke Bobi, disusul ke Edi dan Nixon. PDIP menanggapi santai hasil survei tersebut. Wakil Ketua DPD PDIP Sumatera Utara Aswan Jaya menyebut hasil survei masih bersifat dinamis. Lebih lanjut, Aswan menyebut elektabilitas Bobi masih tinggi karena PDIP hingga kini belum memutuskan siapa pasangan calon yang akan diusung dalam pemilihan Gubernur Sumatera Utara. Hasil survei selalu saja menempatkan demikian. Karena memang PDI Perjuangan sampai saat ini kan belum memutuskan siapa pasangan calonnya. Sehingga pilihan-pilihan masyarakat ketika ditanya oleh lembaga survei karena dia tidak punya pilihan tentu ke situ. Tapi nanti pada saat PDI Perjuangan sudah mengkerucutkan satu pasangan calon untuk Gubsu, tentu hasil survei 100% saya yakin akan berbeda. Hingga saat ini Bobi Nasution telah mengantongi dukungan 7 partai politik, yakni Partai Kebangkitan Bangsa, Golkar, Gerindra, Nasdem, PAN, Demokrat, dan P3. Belum ada kepastian soal sosok yang mendampingi Bobi sebagai calon wakil gubernur, namun belakangan nama Bupati Asahan Surya kerap disebut akan diusung sebagai pendamping Bobi. Liputan PTV. Lantas apa yang membuat pendukung PDI Perjuangan memilih Bobi Nasution? Sudah bergabung juru bicara PDI Perjuangan Aryo Seno Bagaskoro dan Ketua DPP Partai Amanat Nasional Saleh Partawanan Daulay. Selamat sore Mas Aryo, Bang Saleh. Selamat sore. Terima kasih sudah bergabung. Baik, saya ingin ke Mas Aryo dulu karena saya ingin meminta Anda untuk menanggapi survei LSI yang menyebut 62% pendukung PDIP di Sumut justru memilih Bobi Nasution. Bagaimana tanggapan Anda, Mas Aryo? Ya, kita menghargai dan mencermati berbagai macam metodologi saintifik dalam menghadapi pilkada ini. Bagaimanapun kita mengecek betul apa yang dirasakan oleh masyarakat, tidak hanya secara data kuantitatif, tapi juga secara kualitatif. Bahwa per hari ini kami masih belum mengeluarkan keputusan terkait siapa calon yang kami usung, tentu menjadi salah satu faktor penyumbang kenapa belum ada kemudian kristalisasi nama dari para pemilih PDI Perjuangan. Kita masih melihat bahwa kita harus mencermati secara detail, sehingga tentu menjadi wajar kalau hari ini ada dinamika terkait dengan pilihan atau top of mind dari para konstituen kami yang ada di Sumatera Utara. Tapi tentu dalam memutuskan mendukung seorang calon atau mengusung seorang calon di dalam pilkada, ada berbagai variabel yang harus kita pertimbangkan. Bagaimana rekam jejak dalam memimpin, bagaimana misalnya masukan, kritik, komentar masyarakat terhadap kepemimpinan seseorang selama menjabat. Dan tentu kami mencermati itu, bagaimana di Medan itu banyak sekali misalnya komentar dari netizen tentang persoalan parkir, lalu persoalan tentang misalnya lampu pocong yang ada di sana, itu kami cermati betul-betul. Sehingga tentu masih ada cukup waktu yang kita rasa akan mengikuti landscape perkembangan politik dari hasil survei yang kami baca kemarin dari LSI. Begitu Mbak Stefan. Mas Aryo, saya ingin sekaligus mengonfirmasi soal keberadaan bendera PDI Perjuangan di markas Edi, katanya sudah izin dari partai politiknya. Apakah ini artinya bisa dimaknai sebagai sinyal dukungan atau bagaimana?
Ya, beberapa waktu yang lalu memang Pak Edi Rahmayadi sebagai gubernur incumbent melakukan silaturahmi politik ke DPP PDI Perjuangan. Diterima langsung oleh Sekjen beserta beberapa jajaran, ada Pak Adian dan Pak Aryo Adi sebagai Wasekjen. Di sana memang kami secara bertahap di berbagai provinsi melakukan proses fit and proper test secara bertahap. Sehingga ada proses dialog di sana, ada proses pertukaran ide secara kualitatif, dan di sana Pak Sekjen menceritakan banyak kepada Pak Edi tentang visi geopolitik Bung Karno. Bagaimana kesatuan cita-cita dan gagasan itu penting saat bicara mengusung ide kepemimpinan tertentu. Tetapi secara keputusan resmi, kami semuanya akan serentak mendengarkan pengumuman oleh Ketua Umum Partai, dan itu sedang berlangsung sekarang tahapannya. Itu Bang Stefan. Baik, jadi masih dalam pertimbangan begitu ya. Saya ingin ke Bang Saleh. Bang Saleh, tanggapan Anda terkait hasil survei dari LSI yang menempatkan Bobi Nasution paling unggul, kemudian juga ada temuan bahwa pendukung PDIP juga mayoritas ternyata memilih Bobi Nasution, Bang Saleh. Ya, kita mengapresiasi ya hasil lembaga survei yang tadi sudah merilis hasil dan riset mereka. Ya tentu ini merupakan satu permulaan yang cukup baik untuk kami di koalisi yang mendukung saudara Bobi ini. Kita harapkan bahwa dukungan-dukungan seperti ini akan terus semakin besar, dan tentu saja bukan ternyata hanya dari para pendukung partai-partai yang sudah bergabung, tetapi juga dari partai yang katakanlah belum menentukan pilihan siapa yang akan didukung di dalam pilkada Provinsi Sumatera Utara yang akan datang. Dalam hal ini seperti tadi dijelaskan, yaitu PDI Perjuangan. Kita berharap bahwa ini akan tetap solid ya di dalam konteks dukungan kepada Bobi ini. Karena kita melihat bahwa tadi kalau ditanya apa sih yang melatar belakangi kira-kira mengapa Bobi ini menjadi satu fokus perhatian yang cukup besar ya di Sumatera Utara, ya tentu saja pasti akan dilihat dari rekam jejaknya. Jadi rekam jejaknya itu banyak yang berhasil, ya tentu banyak yang harus disempurnakan. Nah, yang berhasil itu diantaranya adalah bagaimana misalnya Bobi selama ini rajin turun ke masyarakat, mendatangi segmentasi masyarakat dari berbagai suku, agama, dan juga tentu secara budaya juga Bobi bisa beradaptasi dengan budaya yang ada di sana. Dan kita tahu kalau di Medan saja itu suku-suku banyak sekali, ada Mandailing, ada Melayu, ada Jawa, ada Padang, bahkan ada Bugis gitu. Dan ini banyak sekali yang tentu sangat plural di Kota Medan, apalagi di di daerah-daerah dan kabupaten lain. Termasuk yang paling besar sebetulnya di Sumatera Utara itu adalah suku Jawa. Suku Jawa ini saya kira juga lumayan besar gitu. Nah, saudara Bobi ini mampu untuk beradaptasi dengan lingkungan itu. Kemudian kedua, Bobi ini sekali lagi diakui adalah tokoh pemimpin muda, representasi anak-anak muda. Di mana sekarang trennya kan anak muda yang bangkit muncul. Nah, karena itu tentu ini salah satu mungkin poin penting yang dimiliki oleh Bobi, sehingga ini bisa dianggap mewakili banyak konstituen, terutama konstituen paling besar adalah anak-anak muda itu. Dan saya yakin anak-anak muda lah dari hasil survei itu yang paling banyak memilih Bobi ini begitu. Baik, Bang Saleh, survei LSI juga mengungkap bahwa siapapun pasangannya, elektabilitas Bobi bisa tembus 50%. Jadi siapa nih Bang Saleh, wakil yang akan mendampingi Mas Bobi? Kalau Partai Amanat Nasional itu sebetulnya adalah partai yang pertama sekali memberikan dukungan kepada Bobi. Waktu itu saya ingat saya mendampingi Ketua Umum ke Medan. Jadi ada pertemuan sebetulnya masih informal waktu itu. Kemudian pada saat itu Bang Zul bilang, kamu harus siap-siap untuk menjadi calon gubernur Sumatera Utara. Nah, kami ikhlas untuk mendukung saudara Bobi, dan karena itu untuk calon wakil gubernur yang akan diusung itu kita sebetulnya serahkan sepenuhnya kepada saudara Bobi. Nah, ada beberapa alternatif yang sudah nanti disampaikan. Tentu kalau disampaikan kepada kita, kita akan membuat kajian, kemudian kita buat simulasi. Nanti hasil kajian dan simulasi kita itu kita akan sampaikan lagi kepada Bobi. Tujuannya bukan untuk katakan mengintervensi atau merubah dukungan dan seterusnya, tetapi adalah untuk bagaimana memberikan masukan agar
pencalonan Bobi ini menjadi pencalonan yang maksimal sehingga bisa memenangkan pilkada Sumatera Utara. Baik, jadi keputusan akhirnya diserahkan kepada Mas Bobi ya, Bang Saleh? Kalau dari PAN ya, kalau dari Oke, PAN baik. kami ya seperti itu. Gitu. Dari mungkin tentu dari partai-partai yang lain punya pendapat lain, punya agenda lain ya, yang mungkin saran masukannya perlu didengarkan. Ya kita tunggu juga dari partai-partai lain itu. Baik, saya ingin kembali ke Mas Aryo. Mas Aryo, hari Minggu lalu kan Mas Jarod mengatakan prihatin dengan partai lain yang seakan tidak berani mengusung kadernya sendiri. Apakah artinya PDIP akan mengusung kader sendiri termasuk di Pilgubsu ini? Ada nama Nixon Ababan, ada nama Pak Ahok juga untuk di Pilgubsu, Mas Aryo. Ya, sebagai partai politik yang berasas kaderisasi, tentu kita punya tanggung jawab konstitusional untuk semaksimal mungkin mengajukan kader internal kami di daerah-daerah yang mana kami dipercaya mendapat suara elektoral cukup signifikan. Nah, di Sumatera Utara ini kan kami kembali dipercaya rakyat untuk memenangkan, misalnya kami punya suara yang cukup untuk mengusung sendiri pasangan calon dari kami di eksekutif. Sehingga tentu ada dorongan dari internal kami untuk bisa mengusung kader internal sebagai salah satu prioritas. Tetapi tentu kita sadari bahwa kerjasama politik yang mencerminkan berbagai elemen variabel politik ini juga penting. Oleh karena itu kita mendorong kader-kader kami untuk bisa melakukan uji coba simulasi terus-menerus terkait kira-kira siapa yang paling pantas untuk bisa maju di Sumatera Utara. Karena pilkada ini bukan coba-coba dan bukan main-main. Nah, nama-nama internal kami tentu ada banyak. Ada Pak Nixon yang muncul, ada misalnya Pak Sofiantan yang muncul, Mas Jarod juga muncul disebut-sebut. Tetapi ini sedang kami terus simulasikan. Calon gubernurnya siapa? Saya kira saya ingin mengulang lagi yang disampaikan oleh teman-teman DPP dan termasuk Mas Sekjen. Sebenarnya kalau dari PDI Perjuangan ya sudah cetha welo-welo itu sudah agak semakin jelas lah. Hilalnya kelihatan siapa calon gubernur dari PDI Perjuangan. Saya rasa itu Pak. Baik, Mas Aryo dan Bang Saleh, terima kasih sudah meluangkan waktu berbincang bersama kami di Berita Satu Utama sore hari ini. Terima kasih, selamat sore, sehat selalu.